Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febrianti dengan nomor BP 23 13 21 004. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan materi tentang digital forensik. Eh, Sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu digital forensik, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu digital forensik. Eh, di era globalisasi, eh, di era teknologi yang semakin maju ini, kejahatan cyber dan pelanggaran data menjadi ancaman serius. Digital forensik hadir sebagai solusi untuk mengungkapkan bukti-bukti bukti-bukti kejahatan digital untuk memulihkan data yang hilang maupun pencurian atau pencurian identitas, aktivitas yang ilegal yang terjadi di dunia maya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus memahami dulu apa itu digital forensik atau komputer forensik. Komputer forensik adalah cabang dari ilmu digital forensik yang berfokus pada pengumpulan, penyelidikan, analisis, dan pelestarian data elektronik dari perangkat komputer, yang mana tujuan utamanya adalah menemukan bukti digital yang dapat digunakan dalam proses hukum. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati untuk menjaga integritas data sehingga dapat diterima di pengadilan. Adapun tujuan dari komputer forensik ini adalah menyelidiki tindak kejahatan digital seperti peretasan, pencurian data, atau penyebaran malware. Yang kedua dari tujuannya itu adalah mengumpulkan bukti yang dapat digunakan di pengadilan untuk mendukung proses hukum. Selanjutnya, tujuannya yaitu memulihkan dan menganalisis data yang dihapus atau rusak. Selanjutnya, mencegah atau memitigasi serangan digital di masa mendatang untuk menyediakan analisis yang lebih mendalam. Adapun kasus digital forensik di Indonesia itu yang baru-baru ini terjadi yaitu eh, kasus peretasan yang melibatkan situs pemerintahan atau institusi penting. Salah satu contohnya adalah kasus pembobolan sistem eKTP dan kasus penyebaran hoax melalui media sosial. Dalam kasus ini, data yang diambil dari perangkat komputer atau telepon genggam digunakan sebagai bukti untuk mengungkap jaringan pelaku atau mengidentifikasi pelaku utama. Adapun tahapan menjalankan digital forensik ini, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi yaitu menentukan perangkat atau data mana yang akan dianalisis. Yang kedua, pengamanan bukti, menyalin atau membuat citra digital dari perangkat yang terlibat untuk menghindari perubahan pada bukti asli. Yang ketiga yaitu menganalisis, memeriksa bukti yang diperoleh atau untuk menentukan informasi yang relevan seperti aktivitas pengguna pengguna file yang dihapus atau komunikasi yang mencurigakan. Yang keempat yaitu dokumentasi, mencatat semua langkah yang diambil selama investigasi, termasuk alat dan metode yang digunakan. Yang kelima yaitu pelaporan, menyusun laporan yang berisi temuan dan bukti yang dapat dipresentasikan di pengadilan. Mengapa digital forensik ini perlu dilakukan? Eh, ada berbagai alasan. Yang pertama yaitu mencegah kejahatan digital. Dengan menganalisis insiden, pelaku kejahatan dapat diidentifikasi dan dihadirkan di pengadilan. Yang kedua yaitu untuk memulihkan data, dapat membantu dalam memulihkan data yang hilang atau rusak, baik karena tindakan kriminal atau kecelakaan. Yang ketiga yaitu menyediakan bukti hukum.
bukti digital seringkali menjadi kunci dalam persidangan modern, terutama dalam kasus terkait, cyber atau teknologi. Selanjutnya alasan, perlu dilakukannya, digital forensik ini adalah meningkatkan keamanan informasi. Hasil analisis forensik sering digunakan untuk memperbaiki celah keamanan. Bagaimana legalitas digital forensik di Indonesia, eee, ini dilakukan. Selanjutnya, eee, legalitas digital forensik. Legalitas digital forensik diatur dalam undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur perbuatan pidana di dunia digital. Yang selanjutnya yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai dasar untuk memproses pidana yang melibatkan bukti digital. Regulasi forensik digital di lembaga penegak hukum. Misalnya, Polri memiliki satuan khusus untuk menangani digital forensik ini. Karena legalitas penting, untuk bukti yang dikumpulkan harus memenuhi standar hukum agar bisa diterima, di pengadilan, serta untuk memastikan bahwa hak privasi tidak dilanggar selama proses investigasi. Baiklah, di sini saya akan mencoba, mendemokan tentang, penggunaan tool autopsi ini. Pertama kita klik, autopsi. Di sini kita klik new case. Kita bikin, kasus. Kita pilih namanya kasus 0100. Dan di sini di browse kita menyimpannya di D. Dan untuk, option informasi ini kita boleh menambahkan nama kita, nomor telepon, alamat email. Di sini saya, mengosongkan dan lanjut finish. Nah, pada bagian ini kita, harus menentukan terlebih dahulu foto apa yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan pas foto di sini. Saya akan mengopinya, lalu memindahkannya ke flash disk. Dan di sini flash disk sudah ada foto yang akan, kita hapus dan akan kita kembalikan, data yang dihapus di, flash disk ini. Selanjutnya kita buka kembali otopsinya, lalu di sini kita ambil generate new, next, lalu kita pilih local disk, next, lalu di sini, untuk local disk-nya kita pilih yang di flash disk tadi, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita next, dan untuk, pemilihan ini kita lanjutkan saja. Nah, di sini akan ada proses pencarian, data atau foto yang telah dihapus tadi. Ini akan memakan proses yang agak lama, jadi kita tunggu saja. Nah, di sini, untuk, proses pencariannya sudah selesai. Kita klik finish. Nah, di sini, eee, muncul, file kita yang telah dihapus tadi. Nah, di sini ada analisisnya. Nah, kita lihat file apa saja yang ada
di dalam flashdisk ini. Nah, ini, hasil, file-file yang telah dihapus. Nah, kita klik ini, eee, foto yang dihapus tadi. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa di sini kalau untuk, apa, untuk, mengembalikan data yang telah dihapus, kita bisa menyimpannya kembali. Eee, Begitulah, tentang demo tool, menggunakan otopsi. Nah, di sini dapat saya simpulkan yaitu, digital forensik merupakan disiplin ilmu yang sangat penting di era, digital saat ini. Dengan perkembangan, teknologi yang pesat, ancaman kejahatan cyber semakin meningkat sehingga kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melindungi bukti digital, menjadi sangat vital. Pemahaman yang mendalam tentang, teknik-teknik, forensik digital tidak hanya membantu dalam, keamanan data pribadi. Dengan terus mengembangkan keahlian dan mengikuti perkembangan teknologi baru, kita dapat menghadapi, tantangan dunia maya secara lebih efektif dan bijaksana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi digital forensik ini. Izin pamit undur diri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.